Sedang merasa gelisah, takut, ada rasa-rasa ketidakpastian, berasa nggak nyaman ya? Tapi kalian sendiri juga nggak paham. Duh, gue lagi kenapa ya? Mungkin kalian harus kenalan sama alarm dalam diri kalian yang bernama anxiety atau kecemasan. Ujian belum dimulai, tapi badan kayaknya udah gemeteran aja. Atau belum juga ketemu sama orangnya, tapi mulut udah gemeter, nggak bisa ngomong. Khawatir tentang hari esok, padahal belum terjadi apa-apa. Tapi khawatir banget rasanya. Mulai dari keringat dingin, badan gemetar, mulut terbata-bata, pikiran khawatir, sulit konsentrasi, bahkan sampai nggak bisa tidur. Itu semua adalah alarm yang dinyalakan oleh tubuh kita saat kita merasa terancam, yang terjadi karena ada tekanan dari luar, atau justru tekanan itu dari dalam diri kita sendiri. Ada 3 jenis anxiety. Pertama, yaitu ketakutan terhadap bahaya, yang emang nyata, yang berasal dari lingkungan kita. Misalnya, kamu takut kalau dosen kamu bakal marah-marah gara-gara kamu belum ngumpulin tugas. Padahal kan belum tentu dosennya marah, tapi kamu udah ketakutan duluan. Atau misalnya, kamu ngelihat anjing atau kecoa, terus kamu udah takut bakal dikejar, digigit, atau bahkan terbang. Padahal, ya belum tentu anjing sama kecoa itu peduli sama kamu. Ya nggak? Tapi rasa cemas atau anxiety ini masuk akal, karena memang ancamannya itu nyata, walaupun emang belum terjadi aja antara si dosen, si anjing, atau si kecoa. Kalau kamu mengalami rasa cemas ini, berarti kamu mengalami realistic anxiety atau kecemasan yang realita. Kedua, pernah nggak sih kamu ngerasa cemas, tapi kamu nggak tahu penyebabnya apa? Nggak lagi ngomongin bahaya nyata kayak si dosen atau si kecoa, tapi bener-bener nggak ada. Tapi kok cemas ya? Kamu nggak sadar, badan kamu tiba-tiba gemetaran, keringat dingin, gak nyaman di suatu situasi. Orang di sekitar kamu bahkan sampai nanya, kamu kenapa? Kok kayaknya sedang merasa cemas? Dan kamu tahu kamu sedang merasa cemas, tapi kamu nggak tahu kenapa kamu bisa merasa cemas. Rasanya kamu takut banget kalau sampai melakukan kesalahan. Kamu takut kalau sampai malu-maluin, dan bahkan diajak sama orang lain. Jadinya, kamu gelisah duluan. Padahal masalah sendiri belum tentu dari awal itu ada. Dan kamu masih nggak tahu apapun sampai sekarang. Kalau kamu pernah begini, kamu mengalami neurotic anxiety, atau kecemasan neurotik. Masih ingat dengan id, ego, dan superego? Superego yaitu bagian otak yang selalu menjaga sikap dan moral, supaya kita nggak berbuat yang jahat dan salah. Nah, karena superego ini nggak mau kalau kita sampai ngelakuin sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk, dia terus-menerus nakut-nakutin kita, seolah-olah kita sudah melakukan perbuatan yang buruk. Ibarat kita menyontek. Padahal baru punya niat nih, belum beneran nyontek, tapi perasaan kita langsung gak enak banget. Hati kita langsung deg-degan, rasanya kayak udah pasti kena hukum. Nah, itu gara-gara superego nggak mau kalau kita sampai ngelakuin hal itu. Itu namanya moral anxiety. Masih ingat dengan defense mechanism? Buat yang belum nonton, bisa lihat video sebelumnya ya. Ada 12 cara otak kamu buat ngeles dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa hubungan anxiety dengan defense mechanism? Walaupun anxiety itu niatnya baik, karena dia nggak mau kalau kita sampai kena masalah, tapi terkadang anxiety terlalu berlebihan, sampai bikin badan dan pikiran kita tuh nggak nyaman, bahkan sampai lelah. Jadi supaya kita nggak terus-terusan ditakut-takutin sama si anxiety, kalau kita bakal kena masalah, kita pakailah si defense mechanism buat bilang ke diri kita, tenang aja, nggak ada yang perlu dicemasin kok, semuanya aman. Jadi tanpa sadar, kita memakai defense mechanism untuk menghadapi kecemasan, supaya kita nggak harus mengalami perasaan yang nggak enak, keringat dingin, grogi, dan lain sebagainya. Tapi, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya juga ya, nggak semua defense mechanism itu baik. Ada juga yang kadang agak merugikan orang lain. Jadi, kecemasan atau anxiety bukan cuma perasaan nggak enak, tapi juga sinyal penting bahwa sedang terjadi konflik di dalam diri kita. Anxiety bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi justru perlu kita pahami, karena dengan memahami, kita bisa berdamai dengan rasa cemas dan rasa takut yang sering kita alami. Kalau kamu sering merasa cemas, itu bukan berarti kamu orang yang lemah. Bisa jadi, itu adalah cara tubuh kamu yang sedang meminta tolong karena ada masalah yang belum kamu selesaikan. Mulai hari ini, coba deh untuk kenali rasa cemas dalam diri kamu. Dan pelan-pelan mulai coba untuk memahami sebenarnya dari mana asalnya. Karena memahami diri sendiri adalah langkah awal menuju hidup yang lebih sehat secara mental dan emosional. Kelas!